Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvira Aulia, NPM 234101110 dari kelas Ilmu Komunikasi 03. Di sini saya akan mempresentasikan tentang emosi dan komunikasi. Jadi, emosi dan komunikasi adalah dua hal yang sangat penting dalam komunikasi interpersonal. Emosi mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan cara kita memahami orang lain. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah pengertian emosi. Emosi adalah perasaan yang timbul sebagai respons terhadap suatu situasi atau stimulus tertentu. Emosi dapat berupa perasaan yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar, atau perasaan yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan seperti perasaan intelektual, sosial, susila, dan keindahan. Emosi juga dapat dikategorikan menjadi emosi sensoris dan emosi kejiwaan serta memiliki berbagai karakteristik, golongan, dan dampaknya sendiri. Emosi membangkitkan dan memobilisasi energi kita serta membawa informasi penting mengenai pemahaman terhadap dunia sekitar. Yang selanjutnya adalah fungsi dan pengaruh emosi. Fungsi emosi. Emosi memiliki fungsi sebagai yang pertama, pengarah perilaku, yang kedua, pengarah keputusan, dan yang ketiga, pengarah interaksi sosial. Pengaruh fisiologis pada emosi adalah yang pertama ada stimulus, dan yang kedua adalah respons psikologis, dan yang ketiga adalah emosi. Dan yang selanjutnya adalah beberapa macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif adalah fungsi komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan emosi. Contohnya yaitu berbicara, menulis, bergerak, dan berpikir. Yang kedua adalah komunikasi ritual. Komunikasi ritual adalah fungsi komunikasi yang digunakan untuk mengekspresikan komitmen. Contohnya adalah berdoa, berziarah, dan berpartisipasi dalam ritual keagamaan. Dan yang ketiga adalah komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental adalah fungsi komunikasi yang digunakan untuk membujuk orang lain. Contohnya yaitu berbicara, menulis, dan berpikir. Selanjutnya adalah identifikasi emosi. Identifikasi emosi adalah proses mengenali dan memahami perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Emosi dapat memicu oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, situasi sekarang, dan persepsi individu. Identifikasi emosi dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku dan ekspresi wajah seseorang, serta membandingkan dengan definisi emosi dasar. Contohnya yaitu merasa senang, sedih, terkejut, marah, dan takut. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan emosi. Mengkomunikasikan emosi adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai simbol verbal dan nonverbal. Simbol verbal mengikuti kata-kata dan kalimat, sedangkan simbol nonverbal mengikuti gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan tatapan mata. Emosi dapat diungkapkan secara langsung melalui kata-kata, tetapi juga dapat diindikasikan melalui perilaku nonverbal dalam komunikasi interpersonal. Emosi memainkan peran penting dalam membentuk relasi dan mempengaruhi perilaku orang lain. Contohnya adalah berbicara, menulis, dan berpikir. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang emosi dan komunikasi dari presentasi saya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.